di tempat duduk. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Pembelajaran kita hari ini lancar dan mendapatkan yang bermanfaat. Amin. Oke. Apa kabarnya semuanya? Baik, luar biasa. Bagus. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Ini kok kamu? Gaji. Gajian. Tinggal satu gajian. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sehat? Ada yang sakit? Ada. Sakit apa? Bercanda. Sakit apa? Agak pusing-pusing? Masih bisa mengikuti? Oke. Aku juga ditanya juga bercanda. Sakit apa? Pilek. Oke. Kita refresh dulu ya. Kemarin kita belajar apa? Baca dulu. Ada yang masih mengalami kesulitan untuk menjalankan worksheet? Aku. Kenapa? Apa kesulitannya? Bedain bahasa Inggris? Ya, kita sudah lupa. Minggu ya. Jadi harus solusinya kita berarti harus ngapain? Belajar lagi, cek lagi. Kalau gitu, kalau nggak hafal nama akunnya kan ada catatannya tuh. Ya. Harus buka sambil buka catatan aja. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita nonton video sebentar. Video 1 menit. Sudah? Kira-kira kita akan belajar apa hari ini kalau belajar laporan keuangan. Ada yang tahu nggak sih laporan keuangan itu apa? Laporan tentang keuangan. Benar sekali. Laporan tentang keuangan. Kira-kira fungsinya laporan keuangan itu apa? Untuk mencatat pemasukan keuangan dan juga Catat pemasukan keuangan juga. Oke. Ada yang punya pendapat lain tentang laporan keuangan? Fungsinya apa? untuk melihat laba dan juga keuntungan serta agar diterima dan meminjam di perusahaan. Oke. Untuk gunanya untuk digunakan oleh berbagai pihak gitu ya. Oke. Kita masuk ke materi. Nah, sebenarnya laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan itu adalah penyajian terstruktur dan sistematis tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas sebagai hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang berguna sebagai alat komunikasi antara aktivitas entitas. Ya, jadi alat komunikasi antara aktivitas entitas dengan pihak-pihak pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi laporan keuangan itu adalah hasil dari siklus akuntansi yang kita lakukan, yang itu digunakan oleh para pemangku kebijakan atau stakeholder. Apa itu? Stakeholder itu adalah pemangku kebijakan.
gaji. Kalau modelnya PT, maka pemiliknya adalah pemegang saham. Oke. Terus pihak manajemen kenapa membutuhkan laporan keuangan? Pihak manajemen membutuhkan laporan keuangan untuk melakukan rancangan strategi tentang aktivitas ekonomi yang akan dilakukan di masa mendatang. Ya. Lalu karyawan, kenapa? Lalu untuk pihak eksternal ada kreditur. Kreditur itu adalah yang peminjam utang. Ya, belum. ya, apa kreditur? Ayo coba ada yang bisa tahu kreditur apa? Orang yang akan meminjam uang. Ya, jadi dia memberikan pinjaman ke perusahaan. Ya. Lalu ada otoritas perpajakan nanti berkaitan dengan pajak yang harus dibayarkan dan pelanggan. Nah, komponen laporan keuangan ini, komponen laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5. Ada laporan laba rugi atau income statement, ada laporan akuntan pemilik atau statement of owner equity, atau bisa juga itu disebut laporan perubahan modal atau perubahan entitas. Sama aja. Ya. Yang ketiga ada neraca atau statement of financial position. Yang keempat ada arus kas atau statement of cash flow. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau notes. Yang lalu kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas ini seperti apa sih? Yang pertama yang dapat dipahami. Jadi laporannya bisa dibaca, nggak berantakan. Yang kedua relevan. Relevan itu maksudnya apa? Apa yang dicantumkan di laporan itu relevan dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga materialitas. Materialitas itu apa coba? Ada yang tahu arti materialitas? Materialitas itu jadi yang dicantumkan dalam laporan keuangan itu sifatnya material. Material itu penting. Jadi yang dicantumkan itu adalah hal-hal yang penting dalam kondisi ekonomi perusahaan. Lalu tepat waktu, kan nggak mungkin ya laporannya itu bulan Desember kita buatnya nanti bulan depan, bulan Februari lah. Jadi harus tepat waktu. Lalu andal di sini artinya dia dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dan perbandingan, jadi dapat diperbandingkan antara laporan satu dengan laporan lain. Kita masuk ke laporan yang pertama, laporan laba rugi. Kemarin kita waktu mengerjakan worksheet ada income statement kan? Sekarang dibawa nggak worksheetnya? Oke. Coba dilihat di dalam worksheet. Dalam income statement itu akun-akun apa saja yang masuk? Namanya pos akun apa? Bukan? Pendapatan dan beban. Oke, good. Jadi laporan laba rugi itu adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi di sini maksudnya bisa 1 tahun, bisa 1 bulan, bisa kuartal, bisa bulan sekali. Jadi satu periode itu belum tentu 1 tahun ya. Bentuk laporan laba rugi yang biasa digunakan itu ada 2. Yang pertama itu bentuk langsung atau single step. Nah, bentuk langsung ini jadi langsung seluruh pendapatan digabungkan, seluruh beban digabungkan dan dicari laba atau untung. Jadi tidak dipisahkan antara pendapatan dari operasional dan non operasional. Lalu yang kedua ada bentuk multiple step. Multiple step di sini bedanya sama yang tadi adalah untuk multiple step pendapatan itu dibedakan berdasarkan sumbernya. Jadi pendapatan dari kegiatan operasional dan non operasional. Di sini dilihat
Di atas itu adalah pendapatan berdasarkan kegiatan operasional. Yang di bawah adalah pendapatan non operasional. Begitu juga dengan beban, bukan dibedakan menjadi beban operasional dan non operasional. Lalu yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal atau laporan owner's equity sama aja itu menyajikan informasi tentang segala perubahan yang terjadi pada ekuitas. Kemarin hal-hal yang bisa merubah ekuitas itu apa aja? Laba, terus dividend, terus laba, dividend, penambahan modal. Jadi kalau ada penambahan modal, ada laba atau ada dividend, itu merubah ekuitas. Bentuknya seperti apa? Untuk perusahaan jasa, bentuknya sangat simpel. Jadi ada modal awalnya, terus ada laba atau rugi, lalu juga ada dividend tambahan dengan dividend. Maksudnya ditulis dividendnya berapa dikurangkan nanti kita akan ketemu modal akhirnya. Sekarang ada yang masih bingung sampai sini tentang laporan dua dulu, laba rugi dan perubahan ekuitas. Nah, tadi kan kita udah belajar konsep laporan laba rugi sama laporan perubahan ekuitas. Ini apa ini? Ini namanya apa? Judulnya apa? Ini punya identitas. Apa yang baru tuh yang Ini dia menyatakan apa? Oh iya. Ini identitas ya. Terus bagian ini apa? Anu, apa bentar bukan. Itu laba. Apa di sini? Ini kesalahannya cuma belum sesuai formatnya, ya. Jadi urutannya kalau kita buat laporan itu yang pertama laporan apapun, nama perusahaannya dulu. Perusahaannya apa? Lalu yang kedua ya judul laporannya. Yang ketiga itu menyatakan periodenya, periode laporan. Terus yang keempat menyatakan laporan itu dalam mata uangnya apa? Dalam rupiah atau dalam dolar atau dalam euro. Itu ada yang Ini berarti opsional ini. Tapi kalau kalian cek di misalnya iseng-iseng coba buka laporan keuangan perusahaan Indofood misalnya, jadi di situ dia juga akan menyatakan mata uangnya dan biasanya kan kalau untuk perusahaan besar nominalnya besar ya, nolnya nanti kebanyakan, jadi menyatakan dalam jutaan atau dalam ribuan. Bisa biasanya dinyatakan dalam ribuan rupiah, dinyatakan dalam jutaan rupiah. Sampai sini dulu kalian mau istirahat? mau. Oke. Nanti setelah istirahat kita buat laporan laba ruginya yang benar ya. Istirahat dulu sampai jam berapa? Jam 10.
on. 3 tambah 3 Tiga. 9. Cluenya move on. 1 tambah 4 berapa? 6. Belajar yang move on. Oh, paham. Cluenya move on, move on, move on. Oke, udah paham ya? Ini masih fokus. Lanjut ya. Setelah ini kita berkelompok untuk mencoba menjalankan soal ya. Kalian mau satu kelompok 2 orang atau 4 orang? Satu kelompok 4 orang, oke. Cuma di belakangan aja ya. Satu kelompok 4 orang silahkan coba mengerjakan kajian soal-soal yang sudah saya kirim kan. Bisa dibuka ya soalnya. Jadi di situ ada informasi terkait neraca saldo yang sudah disesuaikan dari satu perusahaan namanya perusahaan apa? Ini satu karisma. Dari perusahaan Karisma. Kita bantu. Kalian diminta untuk membuat laporan bagi dan juga laporan pembayaran modal atas perusahaan. Silakan dikerjakan berkelompok. Kita bahas ya. Ayo kita bahas dulu ya. Oke. Hari ini tanggal berapa? Hari ini Halloween loh, Bu. Kalima. 30. Siapa sakti kelasnya? Kita udah maju ya. Satu. Silakan. Coba kita diskusikan ya. Laporan terbaru. Selamat menunaikan. Nah, 4. Istirahat ya. Ayo dibacakan apa coba? Coba dibacakan kalau diperhatikan ya teman-teman. Diperhatikan dicocokkan dan jawaban masing-masing. Oke, sekarang ada yang punya pendapat berbeda. Ada yang punya pendapat berbeda, silakan tunjukkan lawan. Apa? Salah satu perwakilan. Oke, coba dibacakan. Coba dipresentasikan. Ada yang mau pendapat lain? Oke, sudah benar ya? Beneran mau seorang Oke. Sekarang yang laporan perubahan modal. Iya.
pemilik kan? Aku siapa? Iya, Smart Wiki. Tampilnya hari ini. Jadi kapan sih? Laporan terbarunya dari Servis Karisma, owner capital awalnya 50 juta, dan utangnya 19 juta, ada prepay yang mengurangi 2 juta, owner capitalnya yang akhir 31 Desember 67 juta 900. Ada yang punya pendapat yang berbeda. Benar ya? Oke, sekarang ada yang masih bingung nggak? Oke. Sekarang kalau sudah selesai ya yang materi yang dari Servis Karisma, ada yang masih bingung? Ada yang punya pertanyaan terkait laporan terbaru dan laporan modal? Ada, saya yang nanya. Ini ada. Oke. Ada yang bertanya, saya yang tanya ya. Oke. Kita tadi sudah belajar tentang laporan keuangan. Sekarang saya ingin bertanya kepada mau ditutup semua. Kepada Gaby. Ini Gaby Oke, tadi fungsi laporan keuangan itu ada. Oke, jadi fungsi laporan keuangan itu adalah tadi apa? Ya, memberikan informasi yang dapat dipercaya dan reliable kepada siapa? Kepada stakeholder yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke, Laila. Oke, tadi udah ya Laila ya. Restu. Oke, Mas Restu. Oke, Mbak Nanda. Mbak Nanda tadi laporan income statement itu tadi isinya apa aja? Pos akun apa aja? Pos akun apa aja? Basic income itu namanya apa? Akun apa? Pendapatan dan apa? Operation expense itu apa?
Jadilah seorang akuntan. Oke, untuk kesimpulan pelajaran hari ini, jadi laporan keuangan itu dikerjakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, laporan keuangan ini tadi ada laporan rugi, laporan sumber modal, laporan neraca, laporan arus kas dan laporan catatan hasil keuangan. Oke. Setelah itu, jadi laporan itu tadi, akuntan tugasnya adalah menyusun laporan dan menyajikan laporan tersebut ya. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung? Ya, oke. Terus untuk latihannya kemarin kan saya minta tolong dicarikan akun yang untuk latihannya kan kemarin saya minta tolong dicarikan ya ada yang mengalami kesulitan. Kesulitannya berarti itu mendapatkan informasinya sampai kita tahu lagi kita carikan solusi. Lanjut ya. Selanjutnya untuk referensi pelajaran hari ini. Kira-kira ada yang mau kasih feedback atau apa yang dapat dari pelajaran hari ini? Ini pelajarannya sangat bisa mendalami karena langsung praktek. Langsung praktek ya. Tapi bisa lebih paham lagi kalau nggak kelompok. Bisa lebih paham lagi kalau nggak kelompok. Jadi kalau sendiri gitu kan sebenarnya nggak bisa Waktunya benar-benar Berarti ada perlu materi-materi yang dikerjakan secara individu ya. Ada lagi yang mau ngasih referensi atau umpan balik? Ada feedback dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan, atau apa yang dapat dari pelajaran hari ini? Untuk Oke, lalu untuk feedbacknya seperti apa? Bagus, jempol ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau gitu untuk materi kali ini kita cukupkan. Untuk materi yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Eni dan neraca.